Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ustadz Aris. Kita akan belajar bersama-sama mengenai karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah ASEAN. Muatan pelajarannya adalah IPS. Sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulisnya. Yang akan kita pelajari kali ini, materinya adalah yang pertama, profil negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, potensi ekonomi ASEAN. Materi yang ketiga adalah komoditas ekspornya dari masing-masing negara. Dan yang terakhir nanti ada penugasan. Ya teman-teman, selanjutnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama mengenai anggota ASEAN. Ada berapa anggota ASEAN? Ya, ada 10 negara. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai profil dari masing-masing anggota ASEAN tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Profilnya adalah kepala negaranya namanya adalah presiden. Yang menjabat saat ini adalah Joko Widodo. Kepala pemerintahannya adalah presiden juga namanya. Kemudian yang menjabat saat ini juga Joko Widodo. Indonesia beribu kota di Jakarta, merdeka pada 17 Agustus 1945. Bahasa yang digunakan adalah Indonesia Raya. Mata uangnya adalah rupiah, lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Penduduknya ada 261,1 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya ada 1.904.569 km persegi. Sehingga Indonesia merupakan negara terbesar, terluas, dan penduduknya juga yang paling banyak di Asia Tenggara. Kemudian untuk potensi ekonominya di Indonesia dari sektor pertanian, industri, kehutanan, tambang, dan perikanan. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, pupuk, karet, kopi, kelapa sawit, juga ikan tuna, udang, dan teh. Itu adalah ekspor Indonesia ke negara lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke negara kedua, yaitu Malaysia. Berbeda dengan Indonesia, di Malaysia kepala negara dan kepala pemerintahannya berbeda. Kepala negaranya namanya adalah Raja. Saat ini yang menjabat adalah Abdullah Al-Hajj. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri namanya. Saat ini yang menjabat adalah Muhyiddin Yassin. Selanjutnya, Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Merdeka pada 31 Agustus 57. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, dan Cina. Mata uangnya adalah ringgit. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku, dan penduduknya ada 31,19 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya ada 329.847 km persegi. Kita lanjutkan. Potensi ekonomi Malaysia di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Ada bahan tambang yang dihasilkan sangat banyak, yaitu timah, merupakan terbesar di dunia dan diekspor ke berbagai negara, beserta karet, kelapa sawit, dan hasil pertanian lainnya. Itu adalah Malaysia. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu Brunei Darussalam. Kepala negaranya namanya adalah Sultan. Saat ini yang menjabat adalah Hassanal Bolkiah. Kepala pemerintahannya namanya adalah Perdana Menteri. Yang menjabat saat ini juga sama, yaitu Hassanal Bolkiah. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Merdeka pada 23 Februari 1984. Bahasanya adalah Melayu dan Inggris. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharalah Sultan. Penduduknya ada 423.196 jiwa.
Luas wilayahnya ada 5.765 km persegi. Kita lanjutkan ke potensi ekonominya, yaitu dari pertambangan, pertanian, dan wisata. Namun potensi terbesar berasal dari minyak bumi. Minyak bumi, gas alam, dan produk minyak yang lainnya diekspor ke negara-negara lainnya. Brunei merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara sehingga dijuluki sebagai negara petrodolar. Itu Brunei. Kita lanjutkan negara selanjutnya, yaitu Filipina. Kepala negara Filipina namanya adalah Presiden. Saat ini yang menjabat adalah Rodrigo Duterte. Kepala pemerintahannya adalah Presiden juga. Saat ini yang menjabat adalah Rodrigo Duterte. Ibu kota Filipina bernama Manila, merdeka pada 12 Juni 1898. Bahasanya adalah Tagalog, mata uangnya adalah peso, kemudian lagu nasionalnya adalah Tera Adorada. Penduduknya ada 103,3 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya ada 343.448 km persegi. Untuk ekonominya, potensinya Filipina dari pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspornya yaitu gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Beralih ke negara Kamboja. Kepala negaranya di sana namanya adalah Raja. Kemudian yang menjabat saat ini adalah Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya namanya adalah Perdana Menteri. Yang menjabat saat ini namanya adalah Hun Sen. Kamboja beribu kota di Phnom Penh, merdeka pada 9 November 53. Bahasanya adalah Khmer, mata uangnya adalah riel, lagu kebangsaannya namanya adalah Nokoreat. Penduduknya ada 15,76 juta jiwa, luas wilayahnya 181,035 km persegi. Kamboja, sebagian besar potensi ekonomi penduduk Kamboja di sektor pertanian, yang sebagian hasilnya juga diekspor ke negara lainnya. Itu Kamboja, teman-teman. Kita beralih ke negara lainnya, yaitu Laos. Laos, kepala negaranya namanya adalah Presiden. Saat ini yang menjabat adalah Bonyang Parachit. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Yang menjabat saat ini adalah Thongloun Sisoulith. Laos beribu kota di Vientiane, merdeka pada 2 Desember 1949. Bahasanya adalah Lao, mata uangnya adalah Kip, lagu nasionalnya adalah Peng Shat Lao. Penduduknya ada 67,6 juta jiwa. Luas wilayahnya ada 237,955 km persegi. Beralih ke potensi ekonominya, rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Nah, hasil pertaniannya ini juga diekspor ke negara lainnya. Kita beralih ke negara lainnya, yaitu Singapura. Di sana kepala negaranya namanya adalah Presiden. Yang menjabat adalah Halimah Yacob. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Yang menjabat adalah Lee Hsien Loong. Singapura beribu kota di Singapura juga namanya, merdeka pada 9 Agustus 1965. Bahasanya adalah Inggris, Cina, dan Melayu. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Penduduknya ada 56,1 juta jiwa. Luas wilayahnya sangat kecil, yaitu 721,5 km persegi. Singapura, potensi ekonominya dari sektor industri, perdagangan, dan wisata. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Karena negaranya kecil, sektor pertanian sangat kecil di sana. Kemudian kita beralih ke Myanmar. Myanmar, kepala negaranya namanya adalah Presiden. Yang menjabat adalah Win Myint. Kepala pemerintahnya juga Presiden.
yang menjabat juga sama, yaitu Win Myint. Ibu kotanya Myanmar adalah Naypyidaw. Merdeka pada 4 Januari 1948. Bahasanya adalah Burma, mata uangnya adalah Kyat, lagu nasionalnya adalah Kaba Ma Kiai. Penduduknya ada 52,89 juta jiwa. Luas wilayahnya ada 676.578 km persegi. Keadaan ekonominya, Myanmar potensi ekonominya berupa pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Kemudian komoditas ekspor Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan lainnya. Itu dari Myanmar, teman-teman. Kita beralih ke negara selanjutnya, yaitu Thailand. Di Thailand, kepala negaranya namanya adalah Raja. Kemudian yang menjabat saat ini namanya adalah Vajiralongkorn BP. Kepala pemerintahannya namanya Perdana Menteri. Yang menjabat adalah Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Thailand namanya adalah Bangkok. Merdeka pada 5 Desember. Walaupun tidak pernah dijajah, tapi mereka memperingatinya pada 5 Desember. Bahasa yang digunakan adalah Thai. Mata uangnya adalah Baht. Lagu nasionalnya adalah Plengchok. Penduduknya ada 68,86 juta jiwa. Luas wilayahnya ada 513.120 km persegi. Itu dari Thailand. Untuk ekonominya, Thailand mata pencarian penduduknya adalah dari sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, sehingga dijuluki lumbung padi ASEAN. Nah, hasil pertanian ini diekspor ke berbagai negara. Itu Thailand. Kemudian negara terakhir yaitu Vietnam. Vietnam, kepala negaranya namanya adalah Presiden. Yang menjabat saat ini adalah Nguyen Phu Trong. Kepala pemerintahannya namanya adalah Perdana Menteri. Yang menjabat saat ini adalah Nguyen Xuan Phuc. Ibu kota Vietnam bernama Hanoi. Merdeka pada 2 September 1945. Bahasanya adalah Vietnam. Mata uangnya adalah Dong. Lagu nasionalnya adalah Dien Phuan Cha. Penduduknya ada sekitar 92,7 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya ada 331.230,8 km persegi. Vietnam, untuk keadaan ekonominya, yaitu perekonomiannya penduduk Vietnam dari sektor pertanian, industri, pertambangan, dan kehutanan. Untuk hasil ekspornya yaitu padi, pupuk, kaca, ban, kina, dan kayu manis. Itu untuk hasil dari perekonomian dan ekspor dari Vietnam. Selanjutnya, seperti yang Ustadz